Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Seperti biasa, kita akan membahas mengenai saham-saham yang membentuk pola VCP. Jadi ini adalah merupakan technical analysis yang sebetulnya digunakan oleh Mark Minervini gitu ya. Jadi dia hanya menggunakan jurus ini katanya ya. Mayoritas adalah jurus ini walaupun dia membeli beberapa dengan pullback atau apapun itu gitu ya. Maksudnya cuman ini adalah teknik utamanya dia, dan saham yang kita bahas hari ini adalah ASRI. Jadi si saham properti ini udah mulai nih ya gitu ya. Jadi dia udah mulai menunjukkan nih laporan-laporan keuangannya selama tahun tahun berapa 2021 gitu ya, dan kelihatannya banyak yang positif seperti itu, jadi kenaikannya gitu ya. Nah, jadi si Acer ini ya seperti biasa kita gambar trendline di weekly. Apakah ada yang benar-benar ya, mungkin di sini bisa lah. Nah, dan di sininya pun dia sudah mulai menurun. Ini adalah garis tren besar di weekly-nya. Nah, di minggu kemarin gitu, di sekarang gitu ya, dia menyentuh si resisten yang ada di sini gitu. Tapi ketika kita melihat saham di chart daily-nya gitu ya, ini akan terlihat. Nah, terus ketika kita lihat chart daily-nya, ini coba kita garesin trend line-nya sesuai dengan body yang body dari candle-nya ya, yang daily. Karena kan kalau weekly closingan weekly-nya nih. Jadi banyak tail yang enggak ini. Nah, kita lihat nih, dia ternyata cukup merespect nih ya, resisten di garis trend line ini. Ini kan garis trend line besarnya gitu ya. Cuman dia sudah gagal membentuk yang namanya lower low. Istilahnya si downtrend ya, dia ini kan nih, lower low tuh ada lebih rendah lagi. Ini low, lower low, low-nya lebih rendah lagi, low-nya lebih rendah lagi. Tapi di sini udah lower high, lower high, lower high. Seperti itu. Jadi ini ada peluang juga nih gitu ya. Kita bisa gambar trendline juga berdasarkan dari dua ini. Si trendline-nya bisa masuk ke yang di sini. Nah, ini mungkin aja gitu ya, orang-orang menganggap ini sebagai trendline-nya. Nah, jadi dia si posisi sekarang dia cukup padat nih gitu. Nah, terus kalau seperti ini VCP-nya di mana? Sebetulnya VCP-nya pertama terjadi adalah di sini. Nah, di sini kita ada VCP 15%. Lalu di sini 8%. Dan ketika dia break ini gitu ya. Noh, di sini cukup di respect ya, ketika dia break ya dia naik. Seperti itu. Tapi di sini tuh terjadi VCP lagi nih. Nah, ini range-nya lebih kecil, 7%. Nah, nanti kalau belinya beli di mana sih gitu ya? Belinya ya kita gambar horizontal line aja seperti biasa. Kita lihat nih, nge-respect di mana dia. Nah, mungkin kalau closing di atas 173 ini merupakan titik belinya kita. Jadi ini ada sebuah VCP yang seharusnya sih kita bisa beli gitu ya. Kalau memang sih, kan kalau earning reportnya udah mulai nih kelihatan gitu ya, ada accelerated growth, maksudnya jadi growthnya tuh cukup signifikan gitu ya, kenaikannya puluhan persen bahkan sampai ratusan persen gitu di tahun 2021 gitu dibanding 2020. Memang mungkin 2020 pada saat awal-awal pandemi orang-orang takutnya berlebihan gitu ya, jadi mungkin spending properti dan lain-lainnya itu nggak terlalu banyak gitu. Tapi di 2021 mungkin pembelanjaan masyarakat, penjualannya akhirnya menjadi lebih baik lagi gitu ya untuk si saham-saham properti ini gitu. Kita akan lihat aja nih gitu, di beberapa hari kemudian ini kan udah mulai nih nge-pivot
si segitiganya gitu ya, maksudnya makin mengerucut. Jadi di beberapa hari kemudian gitu ya akan terlihat gitu, ini sahamnya mau dibawa kemana nih sama market, makin naik atau makin turun, antara 172 atau 173 lah gitu ya, ini diantara di sini. Nah, jadi ini adalah merupakan titik-titik penting, tapi kelihatannya gitu ya dia mulai melihat mungkin kekuatannya akan lebih ada gitu ya ketika dia naik di si stage 2 uptrend ini gitu ya, kalau dia memang mulai gitu. Ini antara di stage 2 atau stage 1. Ini kalau stage 1 dia bakal sideways lama di sini, kalau dia stage 2 dia bisa naik. Setidaknya targetnya sampai mana ya, sampai high sini aja dulu gitu ya. Dan kita ukur sampai high sini tuh, ini udah dapat 17%. Tadi resikonya adalah 6%. Kan lumayan banget gitu ya. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian. Dan yang terpenting, tekan tombol subscribe. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.